Nggak level di atas itu. Terus ngapain kita? Ada. Apa? Melampaui peak orgasme. Melampaui peak orgasme. Peak orgasme. Tadi kita baru bahas kita 9 itu peak orgasme. Kalau kita melampaui peak orgasme itu gimana? Maksudnya gimana terus Tanpa apa? kita melupakan orgasme sama sekali. Oke. Pelan-pelan Mas, aku belum paham. Lanjut, gimana? Oke. Jadi kalau di ilmiah, Oke. penelitian baru itu kalau dari kaidah Tao dan Tantra, yang pengertian mereka, pemahaman mereka hanya ejakulasi yang berpengaruh ke dopamin dan oksitosin. Oke. Nah, faktanya di penelitian ilmiah ternyata orgasme bahkan juga berpengaruh ke lonjakan dan jatuhnya dopamin serta oksitosin. Artinya kita harus meminimalisir terjadinya orgasme. Artinya ada yang dinamakan fenomena atau nomena. Sebetulnya nomena vale orgasme. Apa nomena dan fenomena itu apa? Jadi ada dua sisi seks yang lain. Nah, dua sisi seks ini melampaui area peak orgasme. Oke. Ketika peak orgasme tidak terjadi, otomatis yang terjadi adalah orgasmic wave atau ombak orgasme. Jadi kita mengalami orgasme dari awal hubungan seks sampai akhir. Jadi udah bukan berkali-kali lagi hitungannya. Oh, kita konstan. Oke. Ini saya pelan-pelan nih, karena saya baru ngerti. Aku yakin teman-teman juga ngalamin yang saya alamin. Ya, Kalau tadi kita meniadakan ejakulasi doang. Nah, sekarang di level ini berarti level 2 tadi ya. Level 2. Nah, level berikutnya adalah kita bisa melampaui peak orgasme sehingga kita tidak perlu mengalami peak orgasme. Kalau kita nggak mengalami peak orgasme, kita akan mengalami nomena yang lain namanya vale orgasme. Kita mengalami tadi kata saya apa? Orgasmic wave. Apa itu orgasmic wave? Orgasmic wave adalah ketika kita perasaan gini, tak urut ya dari Oke. Karena melalui penelitian modern kita tahu bahwa bahkan orgasme juga mempengaruhi lonjakan dan turunnya atau terjunnya dopamin serta hormon lain, terutama prolaktin. Jadi ketika hormonnya ada di tingkat low, akibat dopamin low dan oksitosin low, artinya kita harus tidak mengalami orgasme. Idealnya. Karena ketika dopamin ada di low, maka ada urgensi dari otak untuk naikin dopamin, lonjakan dopamin. Nah, salah satu cara untuk mengalami lonjakan dopamin ya harus ngesek lagi dan ejakulasi lagi. Artinya ketika kita ejakulasi lagi dan sering, lonjakannya tambah tinggi dan turunnya tambah rendah. Oke. Nah, ketika turunnya tambah rendah, artinya kita membutuhkan rangsangan yang lebih kuat, lebih hardcore, lebih kasar. Betul. Karena ketika ada di dopamin low dan lonjakan tinggi, artinya reseptor dopaminnya harus dikurangi oleh sel. Karena ketika lonjakannya tinggi, dopaminnya tersedia tinggi, sedangkan sel mempunyai kapasitas tersendiri. Jadi ketika dopaminnya udah over, dia nggak bisa menyerap semuanya. Artinya reseptornya harus dikurangi, penerimanya. Nah, misal awalnya reseptornya ada 5. Terus karena over, lonjakan yang over, reseptornya jadi 2. Atau mungkin yang lebih gampang dipahami teman-teman, kalau kita dulu pusing, minum obat 500 mg sembuh, lama-lama 500 mg nggak sembuh, harus 700, harus 1000 gitu, kurang lebih gitu yang terjadi ya? Oke. Nah, ketika itu terus-menerus terjadi, akibatnya akan low terus, semakin low dan semakin low, akibatnya kita prolaktinnya akan semakin tinggi. Nah, prolaktin di sini kan hormon kekenyangan seksual. Artinya ketika kita terus-menerus melakukan ejakulasi dan orgasme, kita akan cenderung bosan terhadap pasangan kita. Itu juga terjadi pada wanita maupun pria. Kecuali kalau ejakulasinya sesekali, terus di dalam sesi seks, misal 8 kali seks ya. Yang 7 kita tanpa ejakulasi, yang 1 ejakulasi, itu nggak masalah. Karena masih tersupport sama yang 7 itu tadi. Makanya tadi kita punya yang tadi nomena vale orgasme tadi. Iya, itu. Jadi kita mengalami orgasmic wave itu maksudnya gimana, Mas? Orgasmic wave itu di sesi akhir. Jadi sesi diam dan kita mengalami persatuan 2 jiwa menjadi 1 jiwa. Sehingga tadi teorimu ketika kita sudah melampaui peak orgasme, karena kita mengalami orgasmic wave, kita bukan ngejar orgasme turun, tapi dari awal sampai akhir kita selalu mengalami orgasme. Ya. Nah, kenapa kita bisa mengalami orgasme? Karena sedari kecil kita dididik untuk reseptor dopamin ini berkurang melalui banyak
ejakulasi terus melalui berbagai macam hiburan dan lain-lain lah. Tapi ketika kita nggak ejakulasi dan nggak orgasme, reseptor akan kembali ke awal, misal kembali ke 5. Artinya sensitivitas seluruh tubuh kita berada di state yang awal. Oke, paham. Nah, ini yang dimaksud oleh orang-orang yang tercerahkan kembali ke child-like atau seperti anak kecil. Jadi sensitivitas tubuhnya menjadi sangat-sangat sensitif. Artinya ketika kita gampang dibikin seneng lah kemana ya. Ketika kita mendapatkan belean yang halus saja, itu rasanya sudah sangat-sangat seperti orgasme. Oke. Nah, ini yang dikatakan kita mengalami orgasme sejak awal hingga akhir. Nah, itu namanya valley orgasme tadi tekniknya. Orgasmic wave itu. Orgasmic wave. Oke. Berarti kalau kita mungkin ini agak teknis mungkin buat teman-teman, kalau kita praktekkan semuanya, kita bisa merasakan seks yang lebih komplit lah mungkin, di mana justru dari awal sampai akhir kita rasanya enak terus gitu, gampangnya gitu ya, betul. Bahasa gampangnya. Oke, nah ini seberapa sulit untuk dipraktekkan Mas? Doable atau perlu punya pencerahan tertentu atau siapapun bisa latihan?